Hello, what's up, gengs? Welcome to the Back My Channel. Di kesempatan kali ini kita akan ngebahas materi yang kedua, yaitu imbalance ya. Imbalance itu adalah ketidakseimbangan harga ya, dan harga yang tidak keseimbangan itu ya, harga yang tidak wajar ya. Artinya imbalance itu untuk kita sebagai indikator bahwa tren akan balik ke sana untuk menutupi gap ya, balance itu ya, karena ada lonjakan volatile harga yang membuat harga ada gapnya, sehingga nanti kedepannya gap ini akan ditutup ya. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Imbalance itu shadow atau weak ekornya itu tidak bersentuhan dengan ekor yang selanjutnya. Misalnya ekornya ada sini satu ya. Nah, apakah ini termasuk imbalance? Ya, tetap masih imbalance ya, karena ekor yang satu ini ya, 2, 3 ya, 1 dan 3 ini tidak menyentuh ya, itu ada gapnya. Nah, ini ada gapnya, sehingga ini disebut imbalance yang valid ya. Kita kasih imbalance yang valid. Nah, ini imbalance yang valid. Harga ini akan nantinya dia akan turun mencari imbalance. Setelah itu di sini kita akan melanjutkan penurunannya harga ya. Imbalance ini ibaratnya indikator kita ya, sebagai penentu arah ya. Bisa saja dia jebol, bisa saja dia mantul di arah sini, setelah itu dia ke bawah. Oke, lanjut. Imbalance yang tidak valid itu seperti apa? Imbalance yang tidak valid itu adalah seperti ini ya. Imbalance yang tidak valid itu adalah seperti itu ya teman-teman, ini ya. Ini awalnya imbalance ya, karena harganya belum di swap ya. Tiba-tiba harganya nge-sweep sehingga imbalance ini sudah ketutup ya. Jadi imbalance ini sudah nggak ada lagi imbalance ya, sehingga ya begitu harga sudah nge-sweep, tiba-tiba dia turun lagi, kemudian dia naik lagi, dan di sini ada imbalance baru ya, ada imbalance ya. Imbalance itu yang mana lagi? Imbalance itu ada lagi yang ini ya, bukan di sini dia ngambil, bukan di sana nih teman-teman, tapi di sini ya. Ini ada imbalance ya, ini baru imbalance ya. Imbalance-nya ada yang baru, sehingga harga ini potensial banget akan turun mencari imbalance-nya. Jadi kita hanya cukup pelajaran imbalance aja ya, pelajari imbalance ya. Oke, kita langsung ke chart. Semua kalian tahu ya, sama-sama sudah tahu area ini ya, ada yang panjang-panjang banget ini ya, ini panjang ya, ini panjang banget, kemudian ini panjang. Nah, ini sebenarnya imbalance ya, imbalance ya, artinya harga ini akan menutup imbalance ini ya, dengan seiring waktu harga itu bergerak ya. Contoh, kita mulai harganya naik dari sini, naik terus
Nah, di sini ada imbalance ya. Lihat, dia nutup dengan candle akhir ini ya. Setelah dia nutup, kemudian dia naik terbang. Nah itu yang kita bahas ya. Kemudian jangan buat imbalance lagi. Nah, terus dia naik ya. Kemudian dia turun, nutup harganya dengan candle ini yang terakhir ya. Sehingga harga ini sudah ditutup ya. Ini sudah ditutup, kita kasih warna black ya. Ini sudah ketutup warna black. Oke. Kemudian di sini ada candle lagi ya. Ada imbalance yang mana? Yang ini teman-teman. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Sempat dia turun, ngebuat gap, terus naik lagi. Nah, ngetutup ini, maka imbalance ini ya sudah tertutup ya. Sudah ketutup ya. Nah, begitu teman-teman. Dan ini juga ada imbalance di sini ya. Sempat ketutup juga ya. Sempat ketutup juga ya. Oke, kita lagi cek lagi. Oke, ini ya. Ketutup juga ya, teman-teman. Lagi kita cari. Nah, ini. Nah, karena ini inside bar akan pindah di sini, teman-teman. Nah, imbalance-nya di sini. Nanti harga ini akan ketutup ya. Ini juga. Udah sempat ketutup sedikit ya. Kemudian dia turun. Berarti masih ada sisa lagi segini. Nah, ini masih ada sisa, teman-teman. Jadi potensi harga akan ngebuat harga naik ya. Di BUSD ini akan potensi akan naik ya sampai menutup harga ini. Sehingga kita sudah tahu kalau harga ini akan ke sana gitu. Karena ada imbalance itu. Jadi inilah yang kita pelajarin ya. Kita kemarin sudah pelajarin supply and demand ya. Sekarang kita mempelajari yang namanya imbalance ya. Jadi mereka berdua itu sangat powerful kalau kita kombinasikan ya. Oke, kita cari lagi atau gimana? Kita cari lagi yang lain ya. Dari USD. Oke, di sini lihat teman-teman. Di sini ada imbalance ya. Namun harga ini masih belum ketutup imbalance-nya. Jadi artinya kita tetap marking ya harga ini ya. Dia akan potensi juga akan naik, tapi nggak tahu kapan, karena dia akan nutup juga akhirnya. Kemudian ini ada imbalance ya, ketutup juga ya. Kemudian turun. Nah, di sini ada imbalance yang putih ini, ketutup juga ya. Kemudian ini
imbalance ketutup juga. Dan sekarang ini ada imbalance, nanti akan ketutup juga ya, nanti akan naik dia ya. Jadi tren sekarang mau naik ya, dan begitu ya alur ceritanya. Jadi harga ini mencari imbalance ya, dan ini ada imbalance yang besar ya. Kalau kita cek di H4, nah ini imbalance-nya besar banget ya, besar banget, dan ini sudah ketutup ya. Ini awalnya ada imbalance, sudah ketutup. Oke, sudah ketutup. Kemudian nah ini ada imbalance juga besar banget, panjang. Gimana caranya kita nentuin harga kayak begini, imbalance panjang begini? Apakah dia akan nutup? Pasti akan nutup teman-teman, pasti ya, pasti dia akan nutup, tapi entah tahu kapan dia akan tutup imbalance ini ya. Kita anggapnya, kita ambil imbalance-nya dari sini. Nah, sempat dia ngetutup setengah sehingga imbalance itu ada di sini. Nah, sekarang udah mulai nutup ya, gini. Ini kan H4, coba kita cek daily. Ini daily, kita cek daily ya begini ya. Jadi imbalance-nya masih kosong dan harus ditutup ya. Oke, dan ini ada imbalance di daily ya, dan juga akan ditutup ya, ditutup dan kemudian ke bawah ya. Jadi yang analisa saya lihat ini adalah harga akan naik, kemudian dia akan turun. Oke, seperti ini ya. Di analisa saya harga akan seperti ini karena imbalance inilah yang membuat saya tahu arah harga kemana ya. Terus gimana kok bang, terus yang mana saya akan marking imbalance-nya? Ini kan banyak imbalance-nya, ini loh, ini banyak untuk bang, ini loh banyak. Saya kok bingung, malah pusing jadinya belajar. Oh gini bang, kok pusing ya gitu. Ini ada imbalance kecil, apakah diambil bang? Terus ada lagi imbalance yang di sini. Contoh ini inside, ini candlenya sudah ketutup, turun. Oke, ini termasuk apakah imbalance bang? Kak imbalance bang, atau ini bang? Ya, ini termasuk imbalance teman-teman ya. Kalau harga misalnya naik trend, nah kalian ambil imbalance yang paling bawah ya, di sini, bukan di sini teman-teman, tapi di sini. Karena apa? Karena imbalance ini ibaratnya kayak magnet ya, gitu. Kalau kalian ngambil di sini, ini adalah area entry kita untuk buy biasanya. Biasanya market ini di area-area yang di atas ini itu cuma untuk entry kita ya. Biasanya di sini entry balance ya. Udah ketutup, kita tunggu fokus setup buy, dan ada setup buy, kemudian harga terbang. Nah itu ya. Kalau sedangkan yang ini adalah harga akan menuju ke bawah, indikator ya. Jadi kita berasumsi bahwa harga akan nanti turun ke bawah, itu aja ya. Oke, lanjut. Terus ini kayak gini gimana bang imbalance-nya? Ini loh ada imbalance di bawah. Nah ini nggak di marking juga ya, ini marking juga, cuman nanti ujungnya dia akan ke sini juga ya. Makanya di ujung ini kita akan marking. Sama juga kayak ini yang warna hijau nih, ini termasuk imbalance ya, tapi dia belum nutup imbalance-nya. Jadi ya gitu, kita tetap marking ya, walaupun dia belum nutup semua, tetap kita marking karena dia akan
potensi ke sana ya. Oke, itu aja untuk pembahasan imbalance hari ini. Mungkin kalian agak pusing karena banyak banget belajar ya. Sebenarnya belajar smart money concept itu RR-nya itu yang membuat kita bisa bertahan dalam trading ya. Karena misalnya kalau kalian nggak paham, kalian coba backtest, kalian cek aja ya, gini aja, cek gini, simpel banget ya. Kalian simpel banget kayak kalau kalian misalnya nggak berbayar, contoh nggak berbayar, kalian misalnya free chatnya free, kalian buka misalnya daily lah, contoh daily kalian mau backtest ya, bisa bisa teman-teman. Misalnya kalian backtest sini, nah kalian backtest aja apa yang saya bilang tuh, imbalance. Oke, bahas imbalance. Contoh, ini ada imbalance, ini kan ada kosong imbalance, ini ada imbalance, apakah bakal ditutup? Kita cek ya, kita cek. Dia kena sedikit ya, dia akan nutup, nanti dia sudah nutup setengah, tapi kita akan tetap marking di sini. Nah, namun sini ada imbalance lagi, nah kita marking lagi, apakah ditutup nantinya? Kita cek. Nah, dia nutup setengah lagi ya, nggak semua dinutup, tapi apakah akan potensi ditutup? Kita tetap marking ya. Ini ada imbalance, apakah akan ditutup? Kita cek. Nah, ditutup semua, dan yang di atasnya apakah masih bisa ditutup? Kita cek. Oke, terjadi kan? Dan ini terjadikah? Nah, terjadi kan? Sudah. Kalian backtest terus. Kalian backtest, uji dia. Gimana kalian nggak tahu apa namanya, powerful kah imbalance ini apa tidak kalau kalian tidak uji gitu loh. Hanya sekedar denger tapi kalian nggak mau uji juga, ya sama aja kalian nggak bisa. Ya ibaratnya belajar lah, belajar tuh kayak begini, ibaratnya kita uji nih marketnya kayak begini, setiap ada imbalan begini kita tetap uji ya. Nah begini terus uji dia apakah ditutup atau tidak gitu. Kita kan untuk mengetahui probabilitas harga ini kan karena ya gini caranya. Nah ini ada imbalance, juga ada imbalance, apakah bakal tutup? Cek ya. Nah ditutup, tutup sudah, semua ditutup teman-teman, nggak akan ditutup lagi lanjut sampai kalian cek sampai di sini. Nah, kadang ada yang nggak ditutup ya, kadang ada nggak ditutup, pasti akan ditutup nanti ke depannya. Nah ini kayak gini contoh yang kayak ini ya, ini kan nggak ditutup nih, masih kosong, apakah ditutup? Kita cek aja lah ya, marketnya kita cek aja dulu apakah jadi ditutup atau tidak, kita nggak tahu. Kita cek aja ini loh, kita buat imbalance ini apakah ditutup nanti. Nah ditutup juga ya, jadi harga ini akan menuju gimana ya, yang saya bilang nanti bakal ketutup sendiri ya. Yang penting kalian tetap marking ya, marking yang jauh juga nggak masalah. Artinya apa? Artinya ini adalah indikator nanti harga akan ke sini gitu. Nah contoh kayak ini, apakah ditutup nanti? Ini yang kosong ini kan kosong ini, apakah nanti ditutup? Kita cek lagi ya, apakah benar ditutup. Cek lagi, kita dicek lagi, ini ada imbalance, ditutup kah? Nah ini ada imbalance ditutup, apakah ditutup? Ini tutup imbalance-nya ya, ada imbalance nih. Nah, ini imbalance yang paling atasnya apakah ditutup? Kita cek aja. Nah apakah tutup? Kita cek dulu sini. Nah ini apakah ditutup nantinya?
harga sudah mulai naik nih tuh, berarti sudah mengejar imbalance ini, dia sudah mulai mengejar ya, dia sudah mulai mengejar imbalance ini ya. Oh, sudah habis sampai sini ya, artinya lihat ya, harga sudah mulai mengejar imbalance ini. Nanti apakah akan ditutup? Ya, akan ditutup nantinya teman-teman. Jadi yang imbalance ini apakah ditutup? Nanti akan ditutup pada waktunya teman-teman. Nah, tapi apakah kita langsung nunggu harga sampai sini? Nggak harus gitu teman-teman. Cuman kita cuma menentukan arah. Oh, berarti harga nanti akan potensial ke sini. Oh, nanti harga akan potensial ke bawah. Terus yang harus kita lakukan supaya manfaatkan pola ini, manfaatkan dengan pola imbalance ini ya, kita cukup trade yang dekat aja. Yang contoh kayak begini, ini kan dekat, ini kan dekat. Ini yang dekat-dekat aja kita trade. Ini contoh ada imbalance ya. Kemudian ada imbalance lagi ya, ini udah tutup, artinya ya udah, tren akan nutup ke bawah, setelah itu dia akan naik ke atas, kan begitu ya, dia akan nutup ke atas. Karena dia, kenapa kan dia ke atas? Karena di atas apakah ada imbalance? Ada. Nah ini berarti harga akan ke atas sampai ke sini, kan gitu, begitu loh teman-teman maksud saya. Terus yang kosong-kosong gini gimana bang, yang kayak gini-gini apakah tutup? Nanti bakal ketutup, ya, kita nggak tahu kapan nanti akan ketutup. Jadi kayak gini ya, nanti kita lihat ya. Nah, untuk mengetahuinya benar-benar kalau harga ini mau ke atas ke bawah ya, materinya lagi ada market structure nantinya ya. Jadi market structure itu harga, kita tahu geraknya kemana karena market structure itu, plus ada imbalance, plus ada supply. Jadi itu kombinasinya sangat, ya kalian paham lah kalau SMC itu seperti itu. Oke, jika ada salah kata saya minta maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Lensa. Terima kasih dan selamat pagi.